Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Gol debut Axel Tuanzebe digagalkan lutut Victor Lindelof. Manchester United pun lolos ke babak 16 besar Liga Eropa tanpa gol. Manchester United melakoni laga leg kedua babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021 dengan menjamu Real Sociedad di Stadion Old Trafford. Dilansir bolasport.com dari laman resmi UEFA, Manchester United tampil lebih dominan dengan possession ball mencapai 57%. Selain itu, Manchester United juga melepaskan 11 tembakan dengan 5 diantaranya mengarah tepat ke gawang Real Sociedad. Akan tetapi, Manchester United gagal mencetak gol dan harus bermain imbang tanpa gol dengan Real Sociedad. Sebuah informasi terungkap mengenai situasi transfer Dean Henderson. Sang kiper diberitakan masih memprioritaskan untuk bertahan di Manchester United di musim panas nanti. Musim ini Dean Henderson diminta Solskjaer untuk tetap tinggal di Manchester United. Namun sang kiper diberitakan tidak gembira karena ia tidak mendapatkan cukup banyak jam bermain. Saat ini ada beberapa klub top EPL yang tertarik meminati jasa Henderson. Sky Sport mengklaim bahwa sang kiper masih memprioritaskan bertahan di MU. Menurut laporan tersebut, Henderson sudah mengatakan secara terbuka bahwa ia ingin bertahan di Manchester United. Sebagai pemain akademi Manchester United, Henderson sudah lama bermimpi untuk bermain di tim utama Setan Merah, sehingga ia masih ingin mewujudkan mimpinya itu. Namun ia enggan hanya menjadi pelapis David De Gea. Ia ingin menjadi kiper utama Manchester United di musim depan. Jika Manchester United tidak bisa memberikan posisi kiper utama kepadanya di musim depan, maka Dean Henderson berencana untuk pindah klub. Namun laporan itu mengklaim bahwa Dean Henderson akan memprioritaskan pindah ke luar Inggris karena ia tidak mau mengkhianati Manchester United. Tapi sang kiper dilaporkan tetap ingin bertahan, tuntutannya itu bisa dikabulkan Solskjaer musim depan. Ada satu klub non-Inggris yang dilaporkan tertarik meminang Henderson. Klub itu adalah salah satu raksasa Jerman, Borussia Dortmund. Manchester United nampaknya masih kesemsem dengan sosok Paulo Dybala. Setan Merah dilaporkan tengah mengamati situasi perpanjangan kontrak sang striker di Juventus. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sudah lama tertarik untuk mengamankan jasa Dybala. Ia diberitakan menyukai gaya bermain Dybala karena sang striker bisa mengisi beberapa posisi di lini serang. Selain itu, Dybala dinilai punya jam terbang yang tinggi sehingga ia bakal berdampak besar di lini serang Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Manchester United kini tengah mencari celah untuk membajak Dybala. Mereka tahu bahwa negosiasi kontrak Dybala tengah macet. Mereka juga tahu bahwa akar masalahnya adalah keengganan Juventus untuk memenuhi tuntutan gaji yang diminta sang striker. Jadi, manajemen MU diberitakan siap memberikan tawaran menarik untuk sang striker agar ia mau pindah ke Old Trafford. MU juga harus siap keluar uang banyak untuk merekrut sang striker. Juventus kabarnya meminta bayaran sekitar 100 juta euro untuk pemain berjuluk La Joya itu. Sebuah informasi menarik beredar mengenai David De Gea. Manajemen Manchester United benar-benar serius mempertimbangkan menjual sang kiper di musim panas nanti. 2 musim terakhir ada banyak pengujian mengenai David De Gea. Kiper timnas Spanyol itu dinilai mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Alhasil banyak suara miring meminta manajemen MU untuk melepaskan De Gea karena sang kiper dinilai sudah tidak cukup bagus untuk memperkuat tim berjuluk Setan Merah tersebut. Manchester Evening News mengklaim manajemen Manchester United mendengarkan suara-suara itu. Mereka tengah mempertimbangkan untuk melepas David De Gea di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, manajemen MU ingin melepaskan De Gea karena ia menjadi beban keuangan. Seperti yang sudah diketahui, De Gea saat ini berstatus pemain termahal Manchester United yang mendapatkan gaji 375.000 per pekan di skuad Setan Merah. Mengingat performanya yang mengecewakan, manajemen MU menilai De Gea kini menjadi beban keuangan tim sehingga mereka mempertimbangkan untuk melepasnya.
Menurut laporan tersebut, ada banyak klub yang tertarik menggunakan jasa David De Gea. Setidaknya ada 3 klub raksasa Eropa yang meminati ex-pemain Atletico Madrid tersebut. Mereka adalah PSG, Juventus, dan Bayern Munchen. Manchester United dilaporkan siap menggelar diskusi dengan tim-tim yang meminati jasa De Gea tersebut. Kontrak De Gea di MU sendiri sudah mulai menipis. Ia bisa meninggalkan MU di tahun 2023 mendatang, di mana MU punya opsi menambah masa baktinya hingga tahun 2024. Ternyata ada peran Barcelona dalam keberhasilan Manchester United mendatangkan Sola Solitaire. MU berhasil menjauhkan sang wonderkid dari Manchester City berkat perselisihan soal trial di Barcelona. Menurut The Daily Mail, City membebaskan pemain sayap itu setelah mereka mengetahui dia berlatih dengan raksasa Spanyol saat liburan keluarga. Manchester United akhirnya mengontrak pemain berusia 10 tahun itu dan hanya beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-17 awal bulan ini, dia menyetujui kontrak profesional pertamanya. Barcelona kembali menunjukkan minat mereka seperti halnya Paris Saint-Germain. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan laga debut untuk youngster Sola Solitaire saat Setan Merah melibas Newcastle United 3-1 di Old Trafford. Ia masuk di menit-menit akhir menggantikan Marcus Rashford. Pada laga debutnya itu sangat istimewa bagi Sola Solitaire. Ia menjadi pemain termuda kedua yang tampil untuk Manchester United di Liga Premier Inggris, hanya kalah dari Angel Gomez. Manchester United hampir saja kehilangan satu antara wonderkidnya, Sola Solitaire. Namun berkat Marcus Rashford, tim Setan Merah batal kehilangan Solitaire. Menurut laporan Daily Mail, Solitaire hampir saja dibajak oleh Barcelona. Namun Solitaire berkonsultasi dulu dengan Rashford tentang masa depannya di Old Trafford. Pemain sayap berusia 17 tahun ini dianggap sebagai satu di antara prospek paling apik di kelompok usianya. Manchester United juga sangat menginginkannya untuk menandatangani kontrak baru dengan klub. Selain Barcelona, Juventus juga mengintai Sola Solitaire. Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain juga menyatakan ketertarikannya pada gelandang tersebut. Sola Solitaire tampil reguler untuk Manchester United U23. Meskipun baru berusia 17 tahun, dia sudah berlatih dengan tim utama Ole Gunnar Solskjaer. Dengan begitu, banyak peminat, tinggal Manchester United menjaga sang wonderkid. Kabarnya, tim Setan Merah segera menyodorkan kontrak jangka panjang. Edinson Cavani dirasa belum cukup buat Manchester United. Menurut legenda Arsenal, Ian Wright, klub raksasa Inggris itu harus memprioritaskan penyerang baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Perolehan gol Cavani belakangan ini mulai terus meningkat. Kendati demikian, perolehan 7 gol dari 24 penampilan tidak mencerminkan dirinya sebagai penyerang papan atas seperti yang dikenal banyak orang. Alhasil, Manchester United diminta untuk mendatangkan striker baru di bursa transfer musim panas mendatang. Salah satunya datang dari Ian Wright. Ia berharap MU bisa membeli striker seperti Andy Cole dan Teddy Sheringham. Bahkan Cavani pun dirasanya tak mampu melakukan tugas tersebut. Memang, selama ini Cavani tidak dikenal sebagai penyerang yang mampu menjadi penghubung antara lini tengah dan barisan striker. Dan sejauh ini Manchester United jarang dikaitkan dengan striker seperti yang dideskripsikan Ian Wright. Belakangan ini, The Red Devils lebih sering dirumorkan dekat dengan bomber Borussia Dortmund, yaitu Erling Haaland. Belakangan nama Erling Braut Haaland cukup sering dikaitkan dengan Manchester United. Rumor yang ramai dibicarakan itu membuat sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara. Bukan hanya Manchester United, beberapa klub raksasa Eropa juga diklaim tertarik dengan bomber Borussia Dortmund itu. Pasalnya Haaland mampu menunjukkan ketajaman yang luar biasa di usia belia. Namanya mulai terdengar pada musim 2019-2020, tepatnya saat masih memperkuat RB Salzburg. Kala itu ia membukukan 28 gol hanya dalam kurun waktu setengah tahun kalender sepak bola normal. Erling Braut Haaland langsung dikaitkan dengan banyak klub papan atas pada waktu itu. Namun pada akhirnya, Borussia Dortmund berhasil memenangkan perburuan tanda tangannya dan membawanya ke Jerman pada awal tahun 2020. Solskjaer sendiri enggan berbicara terlalu banyak mengenai rumor yang mengaitkan timnya dengan Haaland. Namun, ia tidak menutup kemungkinan divisi rekrutmen Manchester United melakukan perbincangan dengannya. Siapa yang tidak tertarik dengannya 1 tahun yang lalu? Semua orang akan berkata bahwa Anda akan mengambil pemain terbaik dunia dan Erling Braut Haaland adalah pemain papan atas, kata Solskjaer. Namun buat saya, kami telah merekrut pemain dengan baik. Daniel James dan Bruno Fernandes menunjukkan bahwa pembelian yang kami lakukan sejak saya datang ke klub
telah berkontribusi dan menambah skuad, dan itu adalah bagian dari yang kami lakukan. Kami harus melengkapi apa yang telah dimiliki di dalam tim dan tipe pemain lain dan juga pemain muda. Saya senang dengan model perekrutan kami beserta proses yang dilalui. Tutup Ole Gunnar Solskjaer. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengaku tidak kaget jika Juan Mata masih diminati banyak klub top Eropa, termasuk 3 tim Italia. Belakangan muncul kabar yang menyebut bahwa Juan Mata dikabarkan tengah diperebutkan oleh 3 klub raksasa Serie A, yakni Juventus, Inter Milan, dan AS Roma. Mendengar kabar ketertarikan tim luar Inggris tersebut, Ole Gunnar Solskjaer pun mengaku tidak terkejut. Pria asal Norwegia itu merasa Juan Mata masih memiliki kualitas yang sangat mumpuni. Saya tidak heran ada tim yang tertarik padanya. 1. Dia pesepak bola yang sangat bagus. 2. Dia profesional dan manusia yang luar biasa, ujar Solskjaer. Lebih lanjut, Solskjaer mengaku bahwa dirinya hingga kini masih menjalin komunikasi intensif dengan Juan Mata, meski ia tidak banyak memberi kesempatan bermain terhadap sang gelandang. Winger Manchester United Daniel James mengaku senang dengan kehadiran Bruno Fernandes dalam timnya. Ia menyebut sang playmaker telah menjadi pembeda bagi Setan Merah. Daniel James sangat senang bisa bermain dengan Bruno Fernandes. Ia juga mencoba untuk menyamakan frekuensi dengan sang playmaker agar mereka bisa menciptakan kerjasama yang bagus di atas lapangan. Bruno Fernandes tampil luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Dia memiliki karakter yang luar biasa dan ia membawa dampak yang besar di ruang ganti. Anda bisa melihat dampak yang ia berikan di atas lapangan. Kami sering ngobrol karena saya ingin menyamakan frekuensi dengannya. Karena jika bisa saling memahami, maka kami bisa membantu satu sama lain. Daniel James mengakui bahwa sejauh ini ia mulai menciptakan koneksi yang bagus dengan Fernandes. Ia berharap bisa bekerja sama lebih lama dengan sang playmaker.